Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat, banyak umur, rezekinya banyak, selamat dunia akhirat. Oke, pada kesempatan ini, yaitu pada sesi ke-7, nah kita 2 sesi lagi, sesi 7 dan sesi 8. Nah sekarang menginjak ke sesi 7, yaitu tentang konsep teknostruktur organisasi dan langkah transformasi menjadi organisasi belajar. Rumusan capaian pembelajaran setelah mempelajari materi sesi 7 ini adalah memahami konsep teknostruktur organisasi dan langkah transformasi menjadi organisasi belajar. Informasi sumber belajar utama adalah modul BMP Pengembangan Organisasi ADPU 4441 penerbit Universitas Terbuka. Penjelasan singkat materi yang dipelajari adalah materi pokok pelajaran ini ada pada modul 8-9 di BMP ADPU 4441. Untuk menjalankan fungsinya, struktur organisasi memiliki sarana hubungan yang bersifat vertikal dan horizontal. Secara konseptual, teknostruktural adalah sebuah model pengembangan organisasi yang menggunakan pendekatan teknologi dan struktural dalam prosesnya. Sehingga intervensi teknostruktural menekankan pada peningkatan efektivitas organisasi dan pengembangan sumber daya manusia dengan berfokus pada teknologi dan struktur organisasi. Silakan teman-teman untuk mengisi kehadirannya. Untuk konfirmasi kehadiran mahasiswa dalam kelas Tuton, silakan klik kehadiran sesi ke-7. Jika nilai kehadiran sudah 100, artinya teman-teman sudah berhasil mengakses kehadiran Tuton sesi ini. Untuk selanjutnya, teman-teman dapat mengakses materi Tuton yang lainnya. Angket evaluasi tutor. Pada angket evaluasi tutor-tuton, para mahasiswa peserta tutor-tuton Universitas Terbuka berkomitmen untuk senantiasa memperbaiki kualitas layanan akademiknya, di antaranya layanan pembelajaran melalui tuton. Untuk itu, partisipasi teman-teman dalam mengisi angket evaluasi tuton sangat kami harapkan. Tanggapan teman-teman sangat kami rahasiakan, tidak akan berpengaruh terhadap nilai dan kode etik teman-teman, baik secara mahasiswa maupun peserta tuton UT. Untuk mengevaluasi kinerja tutor pada kelas tuton yang teman-teman ikuti, kami harap teman-teman meluangkan waktu untuk mengisi angket evaluasi tutor. Dengan mengklik angket evaluasi tutor, angket ini bersifat anonim dan tutor tidak akan mengetahui isian angket teman-teman. Penilaian yang teman-teman berikan akan sangat bermanfaat untuk perbaikan layanan tutor, khususnya untuk perbaikan kinerja tutor. Di sini ada materi inisiasi, teman-teman silakan download materi inisiasi 7. Setelah mempelajari semua materi dari modul 1-7, ditambah materi pengayaan pendukung pemahaman, pengembangan organisasi, berikutnya akan dipelajari konsep teknostruktur organisasi dan langkah transformasi menjadi organisasi belajar. Materi pokok pelajaran ini pada modul 8-9 di BMP ADPU 4441 untuk menjalankan fungsinya, struktur organisasi memiliki sarana hubungan yang bersifat vertikal dan horizontal. Silakan teman-teman mengisi diskusinya, lihat pembatas aksesnya jangan melebihi batas akses yang sudah ditentukan. Silakan teman-teman juga untuk mengisi tugasnya dan mengisi latihannya. Oke, Bapak izin share screen. Oke, pada modul 8 dan 9 ini, yaitu konsep teknostruktur organisasi dan langkah mentransformasi organisasi pembelajar. ADPU 4441 pengembangan organisasi yang disediakan oleh Universitas Terbuka. Modul 8 dan 9 ini, konsep teknostruktur organisasi dan langkah mentransformasi organisasi pembelajar.
Capaian pembelajarannya adalah setelah mempelajari modul 8 dan 9, teman-teman diharapkan mampu memahami struktur organisasi, pelibatan staf dalam manajemen, keterkaitan strategi, struktur dan teknologi kerja, transformasi menjadi organisasi pembelajar, dan yang mempengaruhinya. Serta langkah-langkah membangun learning organization. Pada KB1, konsep teknostruktur organisasi, hal yang perlu dipersiapkan dalam mendesain struktur organisasi. Lalu, menjelaskan konsep teknostruktur organisasi dan tipe-tipe intervensi organisasi. Pengertian struktur organisasi menurut fungsi dan produk, hubungan vertikal dan hubungan horizontal dalam struktur organisasi. Konsep teknostruktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu bentuk organisasi secara keseluruhan yang merupakan gambaran mengenai kesatuan dari berbagai segmen organisasi yang masing-masing dipengaruhi oleh salah satu dari faktor-faktor seperti kondisi lingkungan, ukuran, jenis teknologi yang digunakan, dan sasaran yang hendak dicapai. Struktur organisasi menurut fungsi dan pokok, struktur fungsional, struktur produk, struktur dasar yang disesuaikan, struktur geografis, struktur campuran, yaitu hibrida. Bentuk-bentuk koordinasi, koordinasi vertikal, koordinasi horizontal, koordinasi diagonal. Mendesain struktur kerja. 1. Diferensiasi atau segmentasi dan spesialisasi pekerjaan, yaitu berupa diferensiasi vertikal dan diferensiasi horizontal. Mekanisme dan struktur kerja, bentuk strukturnya yaitu struktur formal dan struktur informal. Ketentuan desain organisasi, pertimbangan yaitu pertimbangan garis dan staf, tingkat koordinasi kegiatan. Pada KB2, pelibatan staf dalam manajemen. Hal yang membedakan antara pengembangan staf dan manajemen. Dalam pengertian staf dan manajemen, pengertian staf dan manajemen, pengembangan staf, pengembangan manajemen, pendekatan pelibatan staf dalam manajemen. Pengembangan staf, tinjauan pengembangan dan pertemuan pengembangan staf sementara. Wawancara pengembangan staf dan kaitannya dengan sistem manajemen lainnya. Pelibatan staf dalam manajemen, manajemen staf pada tingkatan pusat, staf administrasi publik secara keseluruhan, manajemen staf pada satu tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah lokal, manajemen staf dalam organisasi tunggal, departemen, provinsi, kabupaten, atau kota. KB3, keterkaitan antara strategi, struktur, dan teknologi kerja. Menjelaskan beberapa faktor pendukung keberhasilan organisasi dalam menjalankan misinya. Strategi kerja dan perancangan kerja, struktur kerja dan struktur organisasi, teknologi organisasi, hubungan antara strategi, struktur, dan teknologi kerja. KB4, langkah mentransformasi menjadi organisasi pembelajar. Perkembangan organisasi, faktor yang mempengaruhi organisasi belajar transformasi menuju OB. Jelaskan beberapa hal yang perlu dipahami dalam mendukung keberhasilan organisasi dalam menuju learning organization. Pengertian LO, pendekatan sistem dalam organisasi, perkembangan model-model organisasi, faktor-faktor yang mempengaruhi menuju organisasi belajar, langkah-langkah membangun learning organization. Learning organization
atau LO atau organisasi belajar atau OB, pengertiannya adalah organizational learning mean the process of improving action toward better knowledge and understanding. C. Marlin, Viol, and Marjorie Lailas pada tahun 1985. Organizational learning occurs through share insight, knowledge, and mental model, and build on past knowledge and experience that in on memory. Tata tahun 1998. Pengertian sistem menurut beberapa pakar teori manajemen ada sebagai berikut. Schutzman tahun 1968, sistem merupakan seperangkat bagian yang terkoordinasi untuk menyelesaikan seperangkat tujuan. Fix 1972, sistem adalah seperangkat unsur-unsur yang saling berkaitan, saling bergantung, dan saling berinteraksi atau suatu usaha yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu dengan yang lainnya dalam usaha untuk mencapai satu tujuan dalam suatu lingkungan yang kompleks. Johnson, Cass, and Rosenzweig tahun 1973, sistem adalah suatu tatanan yang kompleks dan menyeluruh. Lebih luas lagi pendapat Cass dan Rosenzweig pada tahun 1974, yaitu sistem dipahami sebagai suatu tatanan yang menyeluruh dan terpadu, terdiri atas dua bagian atau lebih yang saling tergantung dan ditandai oleh batas-batas yang tegas dari lingkungan suprasistemnya. Pomyzowski pada tahun 1982, sistem adalah kumpulan komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan. Organisasi belajar dalam hasanah manajemen, organisasi yang selalu belajar dan menyiapkan diri menyongsong masa depan disebut learning organization atau organisasi belajar. Yaitu organisasi yang selalu mengembangkan kemampuan mengantisipasi perubahan lingkungan melalui pembiasaan belajar berkelanjutan atau continuous learning. Langkah-langkah mewujudkan organisasi belajar. Ada dukungan manajemen puncak, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi, pengembangan umpan balik di semua lini, penyediaan dan pengembangan sistem informasi dan manajemen. Faktor-faktor yang mempengaruhi LO atau OB, yaitu satu, sistem informasi, kedua, struktur organisasi, ketiga, pengembangan sumber daya manusia, yang selanjutnya budaya organisasi, dan yang terakhir adalah kepemimpinan. Langkah membangun LO. 1. Menilai budaya belajar organisasi. 2. Menyebarkan rasa optimis atau positif. 3. Menjadikan tempat kerja sebagai tempat nyaman untuk berpikir. 4. Menghargai pengambilan risiko. Yang kelima, menghargai orang agar mampu menjadi sumber pembelajar bagi yang lain. Selanjutnya, meletakkan kekuatan belajar ke dalam pekerjaan. Merumuskan visi. Membawa visi ke kehidupan, menghubungkan visi ke sistem, lalu memulai perubahan. Oke, terima kasih. Tetap semangat untuk menyelesaikan tutorial ini. Sukses selalu. Salam buat keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.